Oke, welcome back to my channel. Baik lagi di channel saya, channel Engineer TV nih, TV-nya pada engineer semua. Dan di kesempatan video kali ini, saya akan ngebahas rangkaian star delta ya teman-teman ya. Namun, tidak menggunakan TDR, tapi secara manual untuk perpindahan dari star ke delta. Nah, untuk rangkaian kemarin yang star delta, saya udah video kemarin udah ada ya teman-teman ya. Teman-teman bisa nonton aja, nanti saya taruh di playlist atas. Nah, teman-teman tinggal nonton aja ya. Itu yang menggunakan TDR. Kalau sekarang nggak ada ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa komponen. Saya menggunakan 3 buah lampu indikator. Untuk warna merah itu adalah rangkaian star ya, ketika sedang operasi, dan hijau itu adalah ketika delta, dan kuning adalah overload ya. Nah, di sini saya menggunakan 3 buah push button. Kenapa 3? Yang pertama adalah rangkaian star dengan push button yang ini ya teman-teman ya, yang berdiri. Kemudian yang rangkaian delta ya, ini dia beda terminalnya ya teman-teman ya. Yang ini. Terus yang rangkaian nih maksudnya push button stop yang warna merah. Nah, ini ada 3 buah kontaktor ya. Nah, yang ini yang sebelah kiri ini adalah rangkaian utama ya, kontaktor utama. Yang ini adalah kontaktor star, dan ini adalah kontaktor delta. Nah, untuk pairingannya ya, nih rangkaiannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini udah saya gambar, teman-teman kalau mau lihat tinggal screenshot aja. Ini adalah jalur MCB-nya ya. Nah, nanti nggak saya bongkar, langsung kita praktekin aja teman-teman. Ini overload ya, seperti biasa saya menggunakan overload ya. Terus saya menggunakan 1 buah push button stop. Ini yang ini ya, yang warna merah. Kemudian saya menggunakan push button yang warna ini, warna hijau ya, untuk si start ya ketika pertama. Jadi ini ketika ditekan ya, dia akan interlock ya. Ini kan on 2 ini adalah ini ya, yang push button 2 ini di sini ya teman-teman ya. Jadi ini interlock ya teman-teman ya, antara rangkaian start dengan rangkaian delta. Nah, dia masuk ke start dengan indikasi yaitu lampu indikator warna merah. Nah, kemudian delay selama beberapa detik ya, ketika si motor si kecepatannya sudah normal ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa kita pindahkan ke delta ya, kurang lebih selama 5 detik ya. Kita pindahkan ketika arusnya sudah normal ya. Kita pindahkan ke delta dengan menekan tombol push button ini yang warna ini ya. Nih yang ini. Nah, dengan lampu warna hijau yang menyala teman-teman. Oke. Nah, jadi kenapa akan saya jelaskan sedikit ya teman-teman ya, tentang teorinya. Fungsi rangkaian star delta itu kan dia untuk meminimalkan lonjakan arus yang terjadi di awal ya teman-teman ya. Dengan rangkaian star, setelah motor sudah berputar normal, maka akan dipindahkan ke delta dengan maupun TDR ataupun manual, tergantung dari rangkaian teman-teman tersebut. Karena di sini adalah manual, jadi akan saya jelaskan sedikit lagi teman-teman. Jadi contoh di sini adalah ampere ya, ampere meter. Nah, untuk arus ketika star ya teman-teman, ini adalah arus si nominal ya teman-teman ya, 10. Nah, ketika star ya, ini biasanya dia akan lonjakan arusnya itu akan tinggi teman-teman ya, sampai bisa ke 100. Jadi 2 kali lipat dari arus nominal teman-teman ya, sampai dengan 100 ampere. Nah, makanya di rangkaian dibikin star ya teman, agar arus tersebut diredus lah ibarat kata teman-teman ya. Jadi tidak terlalu tinggi teman-teman. Nah, nanti ketika arusnya sudah mulai normal, maka akan dipindahkan ke delta seperti itu teman-teman ya. Oh ya teman-teman, ini untuk rangkaian dayanya teman-teman ya. Ini rangkaian daya yang tadi saya bilang ini seperti ini ya untuk rangkaian dayanya. Jadi kan yang ini rangkaian kontrol ya, ini rangkaian daya. Nah, rangkaian dayanya seperti ini ya. Nah, oke teman-teman, pertama-tama kita naikin MCB 1 pas untuk rangkaian kontrol ya. Kemudian kita naikin MCB 3 pas untuk rangkaian daya. Setelah itu kita cek arusnya sudah masuk belum. Nah, nih udah masuk ya. Ini udah masuk. Nah, yang tadi saya bilang untuk kontaktor utama yang sebelah kiri, kontaktor star yang tengah, kontaktor delta yang sebelah kanan. Jadi teman-teman harus pahami ya. Nah, ini push button ada 2 ya, untuk star sama delta. Nah, ini saya kasih baik lagi. Kita akan tekan push button ini ya, or 1 ini kita tekan ya. Nanti dia akan mengunci ya kontaktor utama. Lalu dia akan ngalir arusnya, ngalir ke delta. Ini kan NC nih. Nah, ini kan nggak ada yang nyuruh dia pindah nih, ngubah kontaknya nggak ada. Jadi dia ngalir terus mengaktifkan si star dengan lampu indikator warna merah. Nah, coba kita tekan ya. Ini kita tekan. Kita tekan push button start. Nah, running ya.
Persebatan start running ya dengan lampu indikator warna merah. Oke teman-teman. Nah, kita tes nih di sini di terminalnya yang lari ke motor. Nah, udah ada arusnya nih, udah masuk ya. Ini udah ada arusnya, udah masuk. Nah, ini udah masuk nih. Tuh, teman-teman lihat nih, udah masuk. Nah, jadi nih kita balik lagi gambarnya. Ini dia masuk nih, udah masuk nih ke sini. Udah running ya. Nah, kita hitung selama 5 detik sampai apa ya? Ini kan karena secara manual kita lihat performa dari motor tersebut sudah normal belum. Kita anggap 80% sudah normal ya, harusnya sudah tidak terlalu tinggi. Kita pindahkan ke delta dengan cara menekan push button yang delta ini ya. Teman-teman perhatikan lagi kontaktornya ya, dengan lampu indikator warna hijau nanti menyala. Nah, ini kita bagi gambar nih, kita tekan push button ini ya. Nanti ketika kita tekan push button ini, cetak, dia akan mengunci ke delta dan akan melepas yang ini. Ya, dia akan ngelepas delta ini ya. Ini kan dia masuk nih, dong ya, masuk ya. Dia masuk ke sini, dia ngunci ya. Ini akan berubah menjadi, ini kan DNC teman-teman nih dari awal ya. Ini kan tadi DNC. Dia akan masuk ke sini, masuk ke sini. Nah, dia akan memutus yang ini, dia memutus yang ini. Nah, coba ya, kita tekan ya. Kita tekan push buttonnya. Nah, teman-teman lihat gak? Ya, ini udah saya tekan ya. Nah, ini akan menyala tuh lampu indikator warna hijau ya. Nah, tuh teman-teman lihat. Ini adalah utama, ini tidak aktif lagi ya teman-teman ya. Nah, kita tes yang di terminal blok. Teman-teman melihat nih, udah masuk nih, start ya, masuknya delta ya, udah masuk ke delta nih ya. Ini masuk ke delta tuh, teman-teman lihat ya, udah masuk. Nah, sekarang kita stop ya. Anggap kita sudah selesai lah, motornya sudah selesai, kita stop. Nah, udah kita stop nih teman-teman. Terus kita ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Kita tekan push button start warna hijau. Nah, udah masuk nih kontaktor nih, utama dan start ya, dengan lampu indikator warna merah. Nah, performa motor sudah bagus ya, arusnya sudah tidak terlalu tinggi ya, karena kan lonjakan arus di start itu sangat tinggi ya, 2 kali lipat dari si arus nominal. Nah, setelah itu kita pindahkan ke delta. Nah, masuklah ke delta ya teman-teman ya. Nah, masuk ke delta, kita anggap motor lagi terjadi beban lebih atau overload ya. Nah, caranya gimana? Nah, kita tes menggunakan ini. Ya, kita buka nih, ini biar lebih gampang kita buka. Nah, perhatikan lampu indikator tersebut ya, teman-teman ya. Nah, nanti lampu kuning akan menyala ya. Ini kita tes. Ini teman-teman gampang banget, tinggal pindahin aja untuk tes ya. Nah, teman-teman lihat nih, langsung motor tersebut tidak ada yang bekerja ya, atau trip ya, teman-teman ya, mutus. Nah, lampu indikator dia akan menyala. Teman-teman lihat. Nah, terus kita akan reset ya, kita reset ya. Nah, udah normal ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman perbaiki dulu ya, kenapa bisa terjadi overload ya. Nah, terus nanti tinggal di start lagi deh. Tuh, selesai ya teman-teman ya. Pindah lagi ke delta. Nah, stop lagi. Nah, gampang kan teman-teman? Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan nanti teman-teman tinggal tulis saja di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab. Oke teman-teman ya. Sekian dari video ini, salam engineer.